Perkenalkan, nama saya Josephine Hector Pan, NPM 179 dari tutor 14 grup C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan pemeriksaan fisik jantung pasien. Pertama, sampaikan pada pasien apa yang akan dilakukan. Lalu, bantu pasien untuk berbaring pada meja pemeriksaan. Kemudian, cuci tangan dengan sabun dan air dan keringkan. Pemeriksa berdiri pada sisi kanan pasien dan melakukan pemeriksaan umum. Mengukur tekanan vena jugularis. Posisikan pasien dalam posisi nyaman. Gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoid terelaksasi. Angkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat dan instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya. Kemudian, temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Apabila vena internal tidak teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan sehingga Anda dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis internal pada setengah bagian bawah leher. Identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Berikut adalah cara melakukan pemeriksaan pulsasi karotis. Pertama, nilai amplitudo dan kontur dengan cara pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan dielevasi sebesar 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan, pada sepertiga bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasinya. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Tingkatkan tekanan hingga Anda merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis secara maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Letakkan bagian diafragma stetoskop pada arteri karotis. Instruksikan pasien untuk menahan nafas. Langkah-langkah pemeriksaan arteri brachialis. Posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Fleksikan siku pasien pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan Anda di bawah siku pasien. Gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi arteri brachialis yang terletak medial dari tendon bisep. Langkah-langkah pemeriksaan toraks. Pemeriksaan titik impuls maksimum. Inspeksi. Sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan baik. Pasien dalam posisi terlentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 derajat. Tentukanlah lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya, titik impuls maksimum dapat ditemukan pada sela iga 3, 4, dan 5. Palpasi.
Gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikel mungkin dapat menyebabkan jari Anda terangkat. Periksa getaran atau trill dengan menekan pangkal telapak tangan Anda secara kuat pada dada pasien. Pemeriksaan titik impuls maksimum pada area ventrikel kiri. Tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Apabila gagal untuk menemukan titik impuls maksimum, cobalah menentukan titik impuls maksimum dengan cara posisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Instruksikan pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan nafas beberapa saat. Ketika menilai pasien wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral, kemudian nilai lokasi dan amplitudo titik impuls maksimum. Pemeriksaan titik impuls maksimum di lokasi ventrikel kanan. Posisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Lokasikan ujung jari Anda pada sela iga 3, 4, dan 5. Instruksikan pasien untuk menghembuskan nafas dan kemudian menahan nafas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Perkusi. Perkusi secara sesama akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung yang biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Batas kanan jantung terdapat pada linea sternalis kanan. Dan batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Langkah-langkah pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Area katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan prosesus sipoideus. Area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Bunyi jantung pertama atau S1. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi jantung S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Bunyi jantung S1 memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya karena penutupan katup trikuspid. Normalnya, kita tidak dapat membedakan kedua komponen tersebut. Bunyi jantung pertama lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata-rata 0,11 detik. S2 juga memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya karena penutupan katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventrikel. Bunyi jantung S3 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Pemeriksaan murmur kardiak. Ketika murmur kardiak terdengar, identifikasi dan jelaskan waktu. Tentukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Murmur kontinu dimulai pada fase sistolik, dengan puncak dekat bunyi jantung S2. Dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi denyut karotis sambil mendengar murmur.
Murmur yang bertepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Bentuk. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Lokasi intensitas maksimum. Cari lokasi dengan mengeksplor area di mana murmur terdengar. Jelaskan di mana murmur terdengar paling keras dalam hal sela iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apex, mid-sternal, mid-clavicularis, atau axillaris. Murmur yang terdengar paling keras pada basal umumnya berasal dari katup aorta, sementara murmur yang terdengar lebih keras pada apex umumnya berasal dari katup mitral. Radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal. Eksplor area sekitar murmur dan tentukan di mana lokasi murmur masih dapat terdengar. Intensitas. Murmur sistolik memiliki 6 derajat. Cobalah menilai derajat murmur dengan ukuran 6 poin sebagai berikut. Nada atau frekuensi. Nada dikategorikan tinggi, medium, atau rendah. Kualitas. Kualitas dideskripsikan seperti kasar, bertiup, bergemuruh atau rumbling, dan musical. Beberapa karakteristik yang berguna pada murmur dan bunyi jantung, termasuk variasi respirasi, posisi pasien, dan manuver khusus lainnya untuk membantu membedakan prolaps katup mitral dan kardiomiopati hipertrofik dengan penyakit aorta dan katup mitral lainnya. Pemeriksaan ekstremitas. Tes untuk edema. Dengan menggunakan jarinya, pemeriksa menekan area dependen seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Jika edema piting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan, dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Kurang dan lebihnya mohon maaf, terima kasih.